Dalam rekaman menunjukkan asap mengepul dari gunung berapi ini selama letusan freatomagnetik terakhirnya. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengonfirmasi letusan ini dan meskipun terjadi letusan dahsyat, status Gunung Tal pada level siaga 1. Badan tersebut menekankan letusan ini konsisten dengan tingkat kewaspadaan dan tidak mengindikasikan akan terjadinya peristiwa yang lebih besar. Topan Super One menghantam Provinsi Aurora, Filipina yang menyebabkan puluhan orang tewas dan desa-desa hancur. Seluruh masyarakat pesisir di Provinsi Aurora, Filipina Tengah berjuang setelah topan dahsyat Uwam menerjang wilayah ini. Banjir bandang meratakan rumah-rumah, menumbangkan sejumlah pohon, dan memicu tanah longsor yang menyebabkan sejumlah jalan utama tidak dapat dilalui. Kehancuran meluas di desa Dinadiawan dan di Pakulau, dengan rumah-rumah pantai hancur menjadi puing-puing, sementara penduduk menyelamatkan apa yang tersisa dan lainnya membangun tempat berlindung sementara di tengah puing-puing. Sementara jumlah korban tewas akibat banjir dan hujan lebat yang menghantam Vietnam sejak Kamis akibat terjangan topan Kalmegi menjadi 40 orang. Topan Kalmegi melanda daratan Vietnam dan menghantam kota pesisir Oi Non serta daerah sekitarnya. Rekaman menunjukkan kerusakan luas akibat badai, pohon tumbang di jalan, dan pilar beton serta papan reklame roboh. Tim penyelamat dan warga berjibaku membersihkan puing-puing serta menunggu pemulihan listrik. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Mekah, Arab Saudi. Jalan raya pun berubah seperti aliran sungai yang deras. Assalamualaikum. Shuf. Allahumma lakal hamdu syukur. Shuf as-suka. Asma' sawt. 11 November. Banjir bandang menerjang Mekah, Arab Saudi. Imbas cuaca ekstrim menyusul hujan lebat yang melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi beberapa hari terakhir. Nampak jalan raya pun berubah seperti aliran sungai yang deras. Kendaraan pun terendam. Pihak BMKG Arab Saudi mengeluarkan peringatan cuaca mengenai hujan lebat yang diperkirakan masih akan melanda sebagian besar wilayah Mekah dan sekitarnya hingga beberapa hari ke depan. Otoritas setempat mengimbau warga tetap waspada karena kondisi cuaca tidak stabil, berpotensi membawa hujan deras disertai banjir bandang. Warga di daerah pesisir dan pegunungan juga diimbau untuk mengikuti panduan keselamatan yang diterbitkan oleh Pertahanan Sipil. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, aksi unjuk rasa pro-Palestina warnai acara peluncuran resmi kejuaraan Eropa 2028 di London, Inggris. Mereka menyuarakan agar Israel dikeluarkan dari Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Demonstrasi pro-Palestina mewarnai acara peluncuran resmi kejuaraan Eropa 2028 di London. Pendemo membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera Palestina, menyerukan dikeluarkannya Israel dari Persatuan Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. We are out here tonight because the heads of UEFA, the heads of European football are in that room behind us. We want UEFA to do the right thing, to do the proper thing, to do the thing according to international law and kick out Israel. Kick Israel out of European football. Israel telah menjadi anggota UEFA sejak 1994, setelah meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Asia pada tahun 1974 karena boikot regional. Para kritikus berpendapat FIFA dan UEFA telah mengabaikan surat PBB pada September 2025 untuk menangguhkan Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara Asosiasi Sepak Bola Israel menyatakan bahwa UEFA dan FIFA harus tetap netral secara politik. Pemirsa, ketegangan kembali memuncak di beberapa wilayah tepi barat Palestina. Sejumlah warga termasuk anak-anak ditangkap usai serangkaian penggerebekan yang dilakukan pasukan Israel di berbagai kota.
Pasukan pendudukan Israel menyerbu kawasan permukiman Kafr Saba di kota Kalkilia, tepi barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan ke sejumlah rumah warga Palestina, mereka menangkap 2 warga bernama Muhammad Al-Kuwaiti beserta putranya yang masih berusia 14 tahun. Seorang mantan tahanan, Kamil Daud, juga turut ditangkap bersama putranya yang masih berusia 13 tahun. Warga setempat pun menyebut operasi ini berlangsung mendadak dan disertai intimidasi terhadap penghuni rumah. Sementara di Hebron, tepi barat, kendaraan lapis baja Israel dilaporkan masuk ke wilayah selatan kota tersebut. Kehadiran militer pun memicu ketegangan di sejumlah titik. Sementara itu di kamp pengungsi Askar Lama Nablus, pasukan Israel menembakkan gas air mata saat melakukan pengepungan dan penggeledahan rumah warga. Penggerebekan juga terjadi di kota Mitlud, selatan Jenin. Pasukan Israel menutup akses masuk dan menggelar operasi penyisiran di sejumlah lingkungan permukiman warga Palestina. Pemirsa, sejumlah negara mengecam tindakan pemukim ilegal Israel yang membakar masjid di wilayah Palestina pada Selasa lalu. Pemerintah Israel juga menyebut tindakan para pembakar masjid itu merupakan kejahatan serius. Pemerintah sejumlah negara ramai-ramai mengecam pemukim ilegal Israel yang membakar masjid dan Al-Quran di tepi barat Palestina. Para pemukim itu membakar dinding Masjid Haja Hamidah di Deir Istia dan menghanguskan 3 mushaf Al-Quran pada Selasa malam waktu setempat. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengecam serangan itu dan menyebutnya sebagai tindakan keji. Pemerintah Palestina juga menyoroti perlakuan Israel terhadap situs-situs Muslim dan Kristen di wilayah yang diduduki. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania juga mengatakan mengutuk dengan keras serangan yang dilakukan pemukim Israel. Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut serangan itu perpanjangan dari kebijakan ekstremis dan retorika provokatif pemerintah Israel yang memicu kekerasan dan ekstremisme terhadap rakyat Palestina. Kementerian Luar Negeri Swiss juga mengeluarkan kecaman. Mereka menilai tindakan pemukim Israel di tepi barat tak bisa diterima dan pendudukan ilegal warga Israel juga harus dihentikan. Adapun sehari setelah insiden pembakaran, Presiden Israel Isaac Herzog menyebut kekerasan itu mengejutkan dan merupakan kejahatan serius. Herzog menyebut semua otoritas negara harus bersikap tegas. Herzog menyebut semua otoritas negara harus bersikap tegas untuk memberantas fenomena ini. Presiden Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kunjungan Kerajaan Yordania Hashimiyah ke Indonesia untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Siswa-siswi dan pasukan menyambut kedatangan Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II di Istana Kepresidenan Jakarta. Pasukan memberikan sambutan kenegaraan kepada Prabowo dan Raja Abdullah II dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Setelah penyambutan kenegaraan, Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II saling memperkenalkan para delegasi atau menteri-menteri. Usai melakukan sambutan, Raja Abdullah II menuju ruang kredensial Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu. Selain itu, kedatangan Raja Abdullah II ke Indonesia untuk membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Tim Liputan iNews melaporkan.